Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita kepada seorang sahabat. Dia adalah nanti bercerita tentang kejadian yang pernah dialami di Capa Ujung. Kali ini dia adalah narasumber. Dia akan bercerita tentang kejadian seorang wanita atau seorang perempuan gemuk yang pernah hampir tenggelam di daerah Capa Ujung, di Laut Capa Ujung maksudnya. Dan kita akan menjumpai sahabat kita, teman kita. Dia adalah Mulis Pare. Saya ingin bertanya kepada Mulis, Ya. bagaimana kejadian yang ada di Capa Ujung ketika seorang wanita hampir tenggelam dan dia duduk di balai-balai dan hampir lompat di laut. Bagaimana awal kejadiannya? Tolong diceritakan supaya pemirsa juga akan mendengarkan. Ya, jadi waktu itu saya bersama teman lagi mancing di pelabuhan. Jadi waktu itu saya mancing bersama teman dan saya lihat ada perempuan yang duduk di balai-balai di bawah pohon ketapang, dan kabarnya pohon itu angker. Wanita itu duduk di situ sendiri, sepertinya dia melamun. Artinya begini, apakah dia kerasukan atau bagaimana? Karena wanita itu sempat katanya mau bunuh diri, mau jatuhkan dirinya ke laut. Tiba-tiba Anda datang menolong dan kemudian teman Anda juga ikut menolongnya. Bagaimana kejadian yang ketika dia hampir melompat, tiba-tiba apakah dia melihat ada di laut itu ada orang sedang memanggil? Tolong diceritakan supaya pemirsa juga nanti akan mendengarkan. Ya, waktu itu kayaknya perempuan itu sedang melamun di balai-balai di bawah pohon ketapang, dan kita bisa lihat di sini videonya ada memperlihatkan pohon yang angker itu di Capa Ujung. Nah, ini dia videonya. Nah, di pohon inilah dia sedang melamun sendiri. Nah, di bawah pohon itu ada balai-balai. Nah, ini suasana pelabuhan Capa Ujung pas tengah malam. Jadi waktu itu perempuan itu sedang duduk di situ, terus dia seperti kesurupan. Kayaknya dia kemasukan roh jahat atau roh apa. Jadi waktu itu perempuan itu mau menceburkan diri ke laut karena dia katanya melihat temannya ada di laut situ menunggu. Ada temannya memanggil, jadi dia mau menceburkan dirinya ke laut. Tapi saya sama teman menahan dia agar dia tidak jatuh ke laut. Tapi dia tetap meronta-ronta. Pokoknya tenaganya itu sekuat. Pokoknya saya tidak bisa tahan itu. Untung ada teman saya yang membantu. Jadi dia meronta-ronta mau terjun ke laut. Hampir saja dia jatuh karena saya tidak tahan lagi. Saya tidak bisa tahan karena dia bodinya itu gemuk. Orangnya gemuk. Jadi kira-kira temannya ikut juga membantu menolong, memegang begitu. Ya, teman saya itu memegang tangannya. Jadi saya 2 orang memegang perempuan itu agar dia tidak jatuh ke laut. Iya. Nah, lama itu saya
saya tahan perempuan itu, nah, teman saya itu yang membaca ayat kursi berapa kali dia baca, tapi rohnya itu belum keluar. Tidak, maksudnya begini, apakah apa yang dia lihat di laut itu sehingga perempuan itu atau wanita ini ingin menceburkan diri di laut? Tolong dijelaskan. Dia melihat seperti kayak ada perempuan di situ di laut, kayak ada perempuan yang memanggil dia. Katanya perempuan itu cantik, kayak ada mahkotanya seperti ratu. Iya. Begitu dia. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ada situasi Capa Ujung di tengah malam. Inilah suasana pelabuhan Capa Ujung tengah malam. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini suasananya sepi. Nah, di sini sepi ya. Sini sepi sini juga kurang pemancing. Ini sudah tengah malam, ini sekitar jam 1. Ini sudah ini. Nah, waktu itu kejadiannya sekitar jam 11 malam. Kejadiannya sekitar jadi bukan siang kejadian, bukan malam. Jam 11 ya? Jam 11 malam. Ya, Lama itu dia baru siuman, baru sadar. Sudah beberapa kali dibacakan ayat kursi. Lama-lama begitu yang masuk jin jahat yang masuk sama dia itu keluar juga karena tidak tahan oleh ayat kursi tadi. Lama-lama dia pingsan situ. Terus kita panggilkan mobil Grab, panggilkan mobil Grab karena sejauh tidak bisa bawa dia pakai motor, jadi dipanggilkan mobil Grab. Jadi diantarlah ke rumahnya cewek itu tinggalnya di Batan Rape Parepare. Ya, gitulah ceritanya. Saya ingin bertanya, apakah perempuan ini jatuh pingsan? Iya, jatuh pingsan setelah dia dibacakan ayat kursi, dia jatuh pingsan. Ketika dipegang, apakah dia mengalami yang kerasukan begitu? Ada roh jahat yang memasuki? Ada roh jahat yang memasuki dia, sehingga dia kekuatannya itu bertambah seperti kekuatan laki-laki. Seperti kekuatan laki-laki begitu? Seperti kekuatan laki-laki. Jadi seperti kayak ada 10 laki-laki. Jadi saya tidak bisa menahan dia karena dia kekuatannya bertambah. Berarti dia bukan kayak manusia biasa begitu? Bukan manusia biasa karena kekuatannya itu sudah melebihi. Dia kerasukan dia kerasukan, kemasukan roh jahat. Sosok jin. Ya, mungkin jin jahat. Iya. Jin jahat. Artinya jin kafir begitu, jin kafir. Untung ada teman saya yang membacakan ayat kursi, jadi rohnya bisa roh jahatnya itu bisa keluar. Nah, begitu. Sempat juga dia menampar saya. Apakah di situ yang di pohon itu, apakah itu sosok makhluk halus yang penunggunya yang berada di sana? Dia makhluk halus itu. Sepertinya makhluk halus. Memang kata orang sekitar penduduk situ, pohon itu angker. Sudah banyak yang mengalami kemasukan roh jahat di situ. Jadi kalau seumpama ada orang sendiri lewat situ,
Harus memberi salam Ya, begitu. memberi salam. Kalau tidak ya pasti Bakal diganggu. pasti kerasukan, Kerasukan. pasti kemasukan roh jahat. Nah, alangkah bagusnya kalau jangan lewat situ sendirian, apalagi kalau dalam keadaan sepi. Nah, ya pengalaman cewek itu dia sendiri di situ, sendiri duduk melamun, jadi gampang sekali, kerasukan ya, gampang sekali kerasukan. kemasukan roh jahat. Jadi kalau Anda di tempat sepi terus melamun, nah itu cepat sekali kemasukan roh jahat. Jadi setidaknya jangan melamun lah. Iya, betul, Bisa. betul. Jadi sekian saja ya dulu. Ya gitulah cerita saya di Pelabuhan Capaujung. Nah, besok kita bisa cerita lagi yang lain, yang pengalaman-pengalaman tentang hal-hal gaib. Bisa juga nanti cerita tentang pengalaman Anca Sangka. Oke. Ya, sekian dari saya Anca Sangka dan Mudis Pare menyampaikan langsung dari Pasar Senggol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.